Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Muafir Rabbani. Saya Sambil Habib. Saya Dewa Putra Pertama. Saya Harana Hadi. Kali ini kita akan melakukan presentasi kelas 1 dan 5 revolusi. Tuan diskusi kita yang selalu berupaya menjembatani ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Saya sebagai host Sambil Mutakin dan Raffi Ahmad Muafir Rabbani. hari ini kita akan membahas tentang topik yang paling sering menimbulkan perdebatan tapi juga paling menarik, yaitu teori evolusi. Hari ini seringkali dipandang sebagai kontradiksi mutlak terhadap keyakinan agama, terutama Islam. Benarkah demikian? Apakah sains dan agama benar-benar berada di dua kutub yang berlawanan dalam memahami asal-usul kehidupan? Dalam episode ini kita akan mengupas tentang teori evolusi dari dua bahasa utama, yaitu pengetahuan dan perspektif Islam. Mari kita mulai. Yang pertama, sebenarnya menurut saudara Dewo dan saudara Farel tentang evolusi dalam lensa sains. Pertama-tama kita jelaskan apa yang dimaksud dengan teori evolusi menurut sains, khususnya seperti yang disebutkan oleh Charles Darwin. Nah, evolusi adalah suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini bukan tentang manusia, ini berasal dari kerang melahirkan bahwa manusia dan juga umur yang sama jutaan tahun lalu. Ada 3 mekanisme kunci, yaitu variasi, pewarisan, dan seleksi alam. Yang pertama adalah variasi. Setiap individu dalam populasi yang sedikit berbeda. Kemudian ada pewarisan. Variasi ini diwariskan dari orang tua ke keturunan. Yang terakhir adalah seleksi alam, yaitu individu dengan sifat yang lebih cocok dalam lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi, meneruskan sifat-sifat baik itu ke generasi berikutnya. Bukti evolusinya sangat kuat dan beragam, meliputi fosil, genetika, dan anatomi komparatif. Itu saya akan mengambil kesimpulan pada segmen pertama ini. Menurut saya dalam sains evolusi adalah fakta tentang perubahan biologis yang dibentuk oleh bukti empiris yang menimpa. Pertanyaan ilmiah bukan apakah evolusi terjadi, tetapi bagaimana tepatnya itu terjadi. Bila kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu evolusi dalam lensa Islam. Nah, sekarang mari kita alihkan pandangan ke perspektif Islam. Di sini letak diskusi yang menarik, bagaimana Islam memandang proses penciptaan. Mayoritas ulama dan umat Islam meyakini bahwa Nabi Adam diciptakan secara khusus oleh Allah, bukan melalui proses evolusi dari makhluk lain. Ayat dalam Al-Quran misalnya soal Al-Baqarah ayat 30-38 menjelaskan cerita penciptaan Adam dari tanah atau serpati tanah. Kemudian dijawabkan tuh Adam adalah manusia pertama dan nabi pertama. Makhluk hidup selain Adam. Konsensus Al-Quran menekankan bahwa Allah adalah Khalik, Sang Pencipta, dan segala sesuatu berasal darinya. Al-Quran sering menyebutkan penciptaan secara bertahap atau berproses, seperti dalam Surah ayat 14. Padahal Dia sungguh telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Kejadian. Selanjutnya pandangan revolusionis Islam non-Adam. Sejumlah cendekiawan Muslim kontemporer seperti yang pendapat bahwa proses evolusi mungkin adalah metode yang lalu teori bid'ah penciptaan awal. Sebagian ulama menekankan konsep bid'ah penciptaan awal, di mana Allah menciptakan sifat dan kemudian membiarkannya berkembang sesuai sunatullah maut. Keselarasan bagi mereka yang menerima evolusi biologis soal Adam, tidak ada kontradiksi. Allah adalah sang pencipta dan
kita akan masuk ke segmen ketiga dengan tema titik temu dan kesimpulan. Ya. Jadi di mana titik temu antara kedua pandangan ini? Yang pertama adanya pengakuan proses proses penciptaan pertama wali yang mengakui adanya perubahan dan perkembangan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hukum alam bagi seorang muslim hanyalah sunatullah atau hukum alam ditetapkan oleh Allah. Ini tidak menghilangkan peran Allah, melainkan menunjukkan betapa megah dan sempurnanya sistem yang telah Ia ciptakan. Spiritualitas versus biologi, perbedaan terletak pada asal usul manusia dan pembahasan usul biologis dan fisik. Sementara Islam memfokuskan pada asal usul spiritual atau roh dan moral manusia yang dimulai dari Allah. Gak usah adanya. Gimana nih? Kesimpulan. Berkisar pada definisi. Jika evolusi didefinisikan sebagai mekanisme perubahan biologis yang diatur oleh hukum alam yang ditetapkan Tuhan, maka tidak ada konflik yang tak terdamaikan. Namun, jika evolusi dijadikan sebagai proses acak yang meniadakan peran sang pencipta, disitulah letak konflik dengan iman. Bagi banyak muslim modern, kesalahan kurang, melainkan dipertegas oleh kerumitan sistem evolusioner yang Dia ciptakan. Ya, sekian dari diskusi ini menunjukkan bahwa ilmu, pengetahuan, dan spiritual tidak harus saling meniadakan, melainkan bisa saling melengkapi dalam upaya kita memahami alam semesta dan asal-usul kita.